Pondok pesantren itu di mana ya? Yang Nabi Nubuh ini, pintu masuknya dari mana? Adik kan waktu itu pertama sendirian. Habis itu dipanggil berempat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia sempat juga bilang, ini yang dipanggil ini 8 orang ini tiang Nabi Nubuh, dia bilang. 8 itu adalah Tiangnya Nabi Nubuh. tiangnya Nabi Luhut. Iya. Oh mungkin emang udah sering kayak gini, jadi ya udah pasrah aja. Sebuah film asal Malaysia yang menceritakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan secara tidak terduga memantik para santri perempuan di Lombok Barat untuk berani bersuara. Film yang berjudul Bid'ah ini membuka mata para korban tentang pelecehan seksual yang berbalut agama. Sungguh tidak terduga sama sekali. Seorang pimpinan Yayasan Pendidikan Islam yang sehari-hari membimbing ratusan santri sanggup melakukan perbuatan bejat kepada santriwatinya sendiri. Ahmad Faisal, pimpinan Yayasan Nahdlatul Wathon Nabi Nubuh di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, bahkan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Kedoknya terungkap setelah dilaporkan oleh korban-korbannya yang sudah berstatus alumni. Hingga kini tercatat ada 22 korban dari kebejatan moral Ahmad Faisal. Dari penuturan korban yang realitas temui, Faisal selalu menggunakan transfer lafaz atau doa untuk menjerat korban santri perempuan. Korban dari pelaku AF ini ada banyak jumlahnya dan ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk berani bersuara. Nah, tim realitas saat ini sedang berada di Lombok bersama dengan salah satu korban dari pelaku AF. Kita akan mendengarkan langsung cerita dari yang bersangkutan untuk mengetahui seperti apa saat itu kejadiannya. Kejadiannya pas saya masih kelas 1 SMP, kira-kira tahun 2017. Adik kan waktu itu pertama sendirian, habis itu dipanggil berempat. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dikasih tahu bahwa ini untuk memindahkan lafaz supaya keturunannya nanti bisa menjadi wali. Apa setelah itu? Setelah itu udah disuruh masuk kamar. Salam kan baru masuk kamar. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Waktu itu yang terfikir apa? Sempat bertanya-tanya nggak dalam hati adik? Enggak. Soalnya kan pas itu kita kan senang kalau dipanggil. Soalnya dia itu kan terkenal di sana kan, wali lah di sana. Sama orang-orang, sama keluarga juga terkenal. Karomah gitu. Sampai percaya. Disegani ya, figur yang disegani. Jadi justru pada saat itu yang dipanggil itu adalah yang terpilih gitu ya. Berpikirnya seperti itu waktu itu ya. Dia sempat juga bilang, ini yang dipanggil ini 8 orang ini tiang Nabi Nubuh, dia bilang. 8 itu adalah Tiangnya Nabi Nubuh. tiangnya Nabi Luhut. Iya, Nabi Nubuh pondok tiang. Itu apa berarti ya? Nggak tahu, cuma itu dikasih tahu. Korban lain menuturkan, ritual bejat tersebut selalu dilakukan pada dini hari sebelum sholat tahajud. Para santri yang menjadi korban sama sekali tidak menaruh curiga, sebab ritual serupa juga dilakukan kepada kakak-kakak tingkatnya di pesantren. Apakah itu yang membuat adik akhirnya nurut saja pada saat dilakukan itu? Ya itu salah satu juga. Terus selain itu kan pas dipanggil itu banyak kakak-kakak kelas juga yang dipanggil. Terus ngeliat mereka biasa aja gitu, kayak ngikut-ngikut aja. Jadinya oh mungkin emang udah sering kayak gini, jadinya ya udah pasrah aja. Pasrah, berpikir waktu itu ini normal ya karena kakak-kakak juga biasa aja, normal aja gitu ya. Oke. Nah tapi sempet nggak cerita mungkin ke sahabat adik, kok tadi kayak gitu ya kita di ruangan, sempet nggak ada? Iya, kayak iya ya kok gitu. Kadang kita juga kalau dipanggil sering beralasan gitu. Sering buat alasan kayak kita
gitu biar nggak dipanggil. Terus setelah alasan kayak gitu tetap dipanggil atau? Tetap dipanggil. Butuh waktu 8 tahun bagi para korban hingga akhirnya mau buka suara. Terinspirasi dari serial Negeri Jiran yang mereka tonton, beberapa korban akhirnya menceritakan pelecehan seksual yang dialami kepada keluarganya. Dari situlah selanjutnya orang tua korban berkonsultasi dengan psikolog Cucu Purnamasari dan akhirnya melaporkan ke polisi. Namun, rupanya pelaporan bukanlah jalan akhir menuju terang. Sebaliknya, korban dan keluarganya justru jadi bulan-bulanan intimidasi. Yang masih nak jadi isteri batin wali. Jadi pertama kali ceritanya bagaimana ini bisa terungkap, awal mulanya anak-anak santriwati ini menonton serial Malaysia yang berjudul Bid'ah. Kemudian setelah dia nonton sampai finish episode terakhir itu, mereka saling japri di grup alumni. Kemudian salah satu korban ini yang melapor ke ibunya. Nah, kemudian si ibu ini sama bapaknya ini datang ke rumah saya, menceritakanlah yang anak-anak diskusikan di grup mereka. Apa kendala atau kesulitan yang dialami dalam Mbak Cucu selama mendampingi para korban ini, Mbak? Di dalam mengawal kasus ini banyak sekali intimidasi yang para santriwati atau para korban ini alami. Bentuknya seperti apa intimidasi itu? Bahkan sampai ada yang mendatangkan, ini utusannya si pelaku ya, mendatangkan korban untuk membuat surat pernyataan bahwa dia tidak pernah dilecehkan atau disetubuhi. Yayasan Pendidikan Nabi Nubu sudah berdiri sejak tahun 2015 silam. Yayasan ini mendirikan SMP dan SMA Islam dengan konsep boarding school atau pondok pesantren. Lokasi pesantren ini lumayan terpencil karena harus memasuki lorong-lorong kecil yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Dek, pondok pesantren itu di mana ya? Yang Nabi Nubu ini, pintu masuknya dari mana? Oh, ini. Memang sudah tertutup, tapi kita bisa lihat ini adalah lokasi dari Madrasah Aliyah NW Nabi Nubu. Ada dua bangunan di sini, jalanan diapit oleh dua bangunan. Yang sebelah sini, ini kalau dilihat sekilas ada bangunan yang menyerupai ruang serbaguna. Saat realitas berada di lokasi, tidak ada kegiatan belajar mengajar di pesantren. Informasinya, setelah kasus pencabulan terbongkar, pihak Ponpes meliburkan para santri. Ya, ini dalam kondisi terkunci, namun kita bisa sedikit mendapatkan gambaran ya, kita bisa melihat ke dalam karena ada lubang kecil seperti ini, bahwa ini adalah hari Minggu, namun tidak ada aktivitas sama sekali di pondok pesantren Nabi Nubu ini, tempat berlangsungnya pelecehan dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pemimpin dari yayasan pondok pesantren ini. Acapkali keluarga dan masyarakat abai dan mempercayakan anak-anak begitu saja kepada lembaga pendidikan, hingga akhirnya lengah dengan bahaya yang mengintai. Komunikasi keluarga dan literasi seksual kepada anak-anak menjadi kunci untuk selalu mawas diri dan waspada ancaman predator seksual di sekitar kita. Inilah bahasa Allah yang akan bisa ditransfer ke santriwati. Ya, santriwati maupun santriwan.